هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa Wahda TV Mamuju yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini saya Asriyadi kembali menyapa Anda dalam program Cakak-Cakak Macoa. Insyaallah malam hari ini kita masih dalam segmen pemuda atau milenial. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup menarik. Milenial baca Quran, siapa takut? Baik pada hadirin sekalian, tentu di malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber yang insya Allah akan banyak berbagi ilmunya kepada kita semua. Kita coba sapa dulu beliau. Yang pertama ada Ustaz Trisnandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak malam hari ini? Alhamdulillah. Ya. Jadi beliau Ustaz Trisnandar sapaan akrab beliau Ustadz Abu Sama, Ustaz ya. Beliau sehari-harinya sebagai ketua LP3Q di DPD Wahda Islam Mamuju yang memang fokus menangani mengenai persoalan Al-Qur'an ini, pembacaan Al-Qur'an termasuk memperbaiki bacaan. Dan malam hari ini para hadirin sekalian, kita juga ditemani oleh seorang pemuda seorang milenial yang mungkin tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Ada Al-A Muhammad Fadli Coba kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak malam hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, seorang pemuda semangat ya. Alhamdulillah ya. Baik hadirin sekalian kelihatannya kita para pemirsa di rumah ini sudah tidak sabaran menunggu perbincangan kita di malam hari ini, sebuah tema yang cukup menarik
terkait dengan milenial dalam hubungannya dengan baca Quran. Ya. Kalau kita berbicara tentang pemuda, Ustadz ya, sebelum kita memulai perbincangan kita, sekedar pengantar, pemuda ini atau dalam istilah kerennya milenial memang selalu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Ya, karena memang potensi besar ya di masa-masa pemuda. Masa-masa keemasan inilah sebenarnya banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk umat ini, termasuk dalam dakwah. Nah, wajarlah kemudian pada waktu itu ya Presiden kita Soekarno pernah mengatakan ya, berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia ya. Ini perkataan yang cukup menarik jadi dari seorang presiden kita ya, bagaimana memandang potensi seorang pemuda. Nah, pada malam hari ini coba kita akan membahas itu dalam kaitannya dengan Al-Quran ya. Kita tahu bahwa identitas orang muslim bagaimana dia mencintai kitab sucinya ya. Gitu Ustaz ya, dengan Al-Quran ya, Al-Quran ya. Sekilas informasi Ustaz ya, ini beberapa menit yang lalu kami membaca di Google itu ada sebuah survei yang dilakukan oleh Kemenak ya, ternyata di Indonesia ini walaupun kita ini mayoritas beragama Islam, tapi ternyata masih didapati sekitar 65% yang buta huruf Al-Quran, ternyata masih ditemukan. Artinya apa? Hanya 35% yang ditemukan yang bisa membaca Al-Quran. Dan lagi-lagi dari 35% ini ternyata hanya 20 yang bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, ini sebuah fenomena yang menarik menurut saya, dan insya Allah kita akan coba menggali lebih banyak informasi ini. Cuman pembahasan kita malam ini coba kita fokuskan pada milenial ya, Ustaz, ya, pada pemuda. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi bahwa bicara tentang milenial identik dengan hal-hal yang positif. Walaupun tentu ada juga terkadang pemuda yang terjerembab dengan perilaku narkoba, lem, nisab lem dan lain-lain sebagainya. Maka tentu ini harus diarahkan ke hal yang positif. Nah, ini saya ingin menggali sedikit informasi. Saya belum membaca ini tentang data Sulbar sebenarnya atau memuju secara khusus bagaimana sebenarnya kondisi minat atau kemampuan baca Al-Quran masyarakat Mamuju sendiri, Ustaz. Kalau kita lihat aktivitas selama ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya menjawab, ya, saya mengajak kepada pemirsa, ya, sahabat-sahabat sekalian, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tentunya atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ya, kita bisa dipertemukan ya. Kemudian selain itu juga ya sahabat-sahabat yang lagi menonton ini ya, dimudahkan oleh Allah ya, dimudahkan waktunya, dimudahkan kuotanya barangkali ya, agar bisa menonton ini ya, ya. Ini mudah-mudahan ini menjadi pertanda kebaikan, pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan buat kita semua, kita yang ada di sini maupun sahabat-sahabat yang lagi menonton acara ini ya. Baik, kalau menurut pengamatan kami secara pribadi ya, sejak beberapa tahun yang lalu ya, ini semenjak mulai 2013 ya, 2013 kami sudah mulai intens di Mamuju ini ya sebenarnya. Itu memang ada keluhan ya, ada beberapa kami temui ya guru ya, guru-guru di SMP, SMA yang mengeluhkan bahwa kebanyakan anak-anak ini tidak bisa mengaji. SMP, SMA, bisa mengaji. Bahkan syaratnya itu kan sebelum ujian harus bisa mengaji. Ya, dulu kan itu sempat beberapa guru yang curhat ya, kelimpungan juga mereka. Bagaimana ini? Pelajaran agama di sekolah cuma 2 jam. 2 jam saja. Gitu. Terus banyak yang belum bisa mengaji. Bagaimana ini? Ya, itu fenomena. Ya, itu adanya survei pribadi. Namun kalau secara ini ya data yang betul, yang real ya, kita harus merujuk ke sumbernya yang asli ya, dari Kemenak mungkin ya, itu kami belum sampai ke sana. Cuman dari survei-survei pribadi itu ya, kami memang melihat memang cukup banyak yang belum bisa mengaji, anak usia mulai SMP ya, remaja lah dan dewasa ya, seperti itu. Begitu barangkali Ustaz. Ya baik Ustaz ya, cukup menarik ya di pembahasan kita di awal ini. Tapi ternyata Ustaz ya, di balik fenomena itu banyak segelintir anak-anak muda yang kemudian kecintaannya terhadap Al-Quran malah bangkit ini ya. Kita coba ingin mendengarkan dulu pernyataan ini seorang pemuda ini ya.
Ada Al-Fadli nih. Apa sebenarnya motivasinya antum ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ini? Taruhlah mungkin mewakili ya minoritas itu. Apa kira-kira motivasinya antum untuk belajar Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, bahwasanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tentunya Allah lah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Ya. Ya. Apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung satu persatu. Ya, insyaallah. Motivasi kami sebagai pemuda untuk belajar di Rosa ini karena kami melihat pemuda sekarang kebanyakan disibukkan dengan kelalaian kayak semacam main game, obat-obatan, narkoba. Ya. Nah, untuk motivasi kami yakin bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah kewajiban buat kita, utamanya kita sebagai umat Islam. Dan Al-Quran itu merupakan pedoman buat kita. Nah, bagaimana cara kita mempedomani sesuatu sedangkan kita tidak mengetahuinya? Iya. Maka dari itu yang membuat kami kita harus bisa mempelajari Al-Quran dan bisa membacanya. Dan juga kami ingin menyibukkan diri di dalam hal kebaikan supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba dan kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Ya, Masya Allah, ini sebuah pernyataan dari fakta nih Ustaz ya, dari seorang anak muda yang merasakan langsung ini. Dan tentu memang inilah yang kita harapkan sebenarnya dari seorang pemuda Ustaz ya. Dan ternyata beliau Fadli tadi yang menarik, beliau mengatakan bahwa memang kewajiban ya bagi seorang muslim ya, mungkin secara khusus bagi pemuda untuk belajar Al-Qur'an ya. Nah, tentu nih Ustaz butuh usaha, butuh upaya untuk kemudian memicu pemuda-pemuda yang belum terpanggil hatinya mungkin Ustaz. Adakah metode-metode tertentu Ustaz yang bisa mungkin disampaikan kepada pemirsa ini ya? Tadi Fadli belum kita masuk sebenarnya, tapi Fadli tadi sudah menyinggung sedikit ya tentang dirosa ini Ustaz ya. Jadi mungkin saya yakin pemirsa ini sangat sangat penasaran dengan penjelasan terkait dengan metode ini. Mungkin ada sedikit pengantar Ustaz, silakan. Jadi sebelum saya masuk kepada apa itu dirosa ya, saya mau menyambung tadi pernyataan pemuda kita ini yang luar biasa bahwa kami ini ya usia seperti saya ini dan Ustaz ya, kita ini kan hidup di bisa dibilang melewati 3 generasi lah. Kita lahir di tahun 80-an melihat belum ada HP, terus kita hidup dari 90-an 2000-an pada saat teknologi itu mulai kencang-kencangnya, pergaulan mulai bebas-bebasnya, kita juga mengikuti. Nah sekarang ini generasi yang seperti saudara Fadli tadi ini, adik Fadli kita ini ya, beliau hidup ya pas ya mulai ini kan, inilah disebut barangkali milenial versi saya kan. Nah, jadi tugas kita sebenarnya karena kita sudah melihat ini ya, sudah melihat periode sebelumnya, mengalami sendiri dan merasakan, kemudian kita lihat yang sekarang. Makanya kami menyimpulkan ya, setidaknya ini sebelum kami jelaskan tentang dirosa ya, Ustaz ya. Jadi kenapa ya hari ini kita melihat, kita merasakan bahwa banyak pemuda atau remaja yang agak jauh dari Al-Quran atau parameternya yang simpel saja belum bisa membaca Al-Quran. Kenapa ya? Berdasarkan survei-survei kami kecil-kecilan ya, berdasarkan studi-studi kecil-kecilan ya, kami lihat bahwa kurang berhasilnya pendidikan Al-Quran di kalangan anak-anak tempo dulu. Ya, jadi dulu itu ya, kita dulu ini ada dulu kalau sudah bikinkan acara tamatan kita di tamat itu tamat sudah tidak mengaji itu usia tamat itu kan kelas 5 kelas 6 SD begitu kelas 5 udah dikasih tamat, kelas 6 tidak mengaji masuk SMP tambah tidak mengaji. Kalau ditanya kenapa tidak mengaji, sudah maka tamat atau sudah tamat maka ini akhirnya berlanjut tidak mengaji, nanti sudah kuliah
mau ke KUA, baru sadar, harus mengaji nih ya. Baru mau mengaji. Nah, itu salah satunya itu bahwa dulu ada mindset yang salah tentang pengajaran Al-Quran. Ketika anak-anak itu sudah ditamat, dia merasa sudah nih, tidak ada kewajiban lagi untuk mengaji. Kemudian juga yang kedua, yang kami lihat fenomena sekarang ya, kaum muslimin sebenarnya banyak yang terlena dengan urusan-urusan dunia. Urusan dunia sekarang ini begitu banyak, sibuk sekali. Kalau tidak lihat status itu kayak bagaimana itu, dunia terasa hampa. Itu kalau 1 jam saja, ya kan kemarin ada sempat down Facebook apa itu kayak bagaimana itu. Nah itulah fenomena sekarang. Seandainya itu seperti Al-Quran, Ustaz ya? Iya, nah, itu tidak bisa disesali, tapi sudah begitulah kondisi sekarang. Nah ini kemudian bertambah dengan urusan yang lain, akhirnya kita terlena dan sibuk mengurus di dunia, akhirnya terlena dari membaca Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang kami lihat adalah memang agak kurang pembinaan khususnya remaja dan dewasa. Sudah jarang mengaji, gitu. Tidak ada lagi media-media untuk pembelajaran, ya kurang metode pembelajaran khusus remaja dan orang tua ini. Ya, akhirnya sudah nih, motivasi tidak ada, sarana tidak ada, selesai. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Ya. Dan kami di LP3Q, DPD Wahda Islamiyah Mamuju, dan lembaga pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Quran ini, ya sejak dulu ya ustaz-ustaz kita itu sudah mengembangkan sebuah metode. Ya, namanya ini mungkin dikenal di Rosa. Pendidikan Al-Quran orang dewasa. Oh, singkatannya itu. Singkatannya itu Ustaz. Ya, pendidikan Al-Quran orang dewasa. Jadi dia adalah sebuah metode sistem yang diramu bukan hanya untuk mempelajari Al-Quran, tapi juga dasar-dasar keislaman. Jadi bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, diajar untuk perbaiki bacaan, untuk memperlancar yang masih terbata-bata atau yang nol sama sekali, bukan cuma itu, tapi ada nanti dasar-dasar keislaman. Nah, bisa ditanya nanti sama saudara Fadil karena sudah pernah merasakan. Ya, nah, seperti itu. Kemudian ya sedikit saya tambahkan biar lebih connect lagi dengan di Rosa ini, sejarahnya Ustaz. Ya, ini perlu juga. Masalah ada juga sejarah Ustaz ya. Nah, jadi ini saya pegang ini bukunya, ya. Ini bukunya Ustaz sudah banyak diperjualbelikan, Ustaz. Bisa didapatkan di mana-mana. Ya. Ini penyusun ini adalah Ustaz kita, Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga Allah merahmati beliau, Allah mencurahkan keselamatan, ya, karunia kepada beliau. Ya. Ini penyusun metode di Rosa. Ya Ustaz Komari. Ini bersama istrinya. Jadi di buku ini ada tertulis, ya ini beliau bersama istrinya. Ya, diawali dari keinginan beliau untuk, ya beliau kan sedang selalu mengisi majelis taklim begitu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu beliau mengisi itu, beliau melihat ada fenomena, fenomena bahwa banyak ternyata, ya kasihan orang-orang tua kita, hajinya sudah berlipat-lipat, kasihan, tapi belum bisa mengaji. Ya entah sudah begitu tadi mungkin kejadiannya, sudah tidak pernah mengaji lagi, akhirnya putus. Tapi ibadah, masya Allah, ya, sudah haji, sudah apa lengkap. Nah, cuma disayangkan banyak yang tidak bisa mengaji. Akhirnya itu menggerakkan kemudian ustaz kita untuk menyusun, ya, memprakarsai sebuah metode bagaimana untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang dewasa. Akhirnya waktu berjalan, ya, akhirnya lahirlah metode di Rosa ini yang kita kenal sampai sekarang. Nah, jadi ini adalah bukan, ya kalau bisa dibilang, ya kader Wahda yang menyusun, namun diperuntukkan untuk umat secara umum, insyaallah. Ya. Begitu Ustaz. Ya. Masya Allah, cukup menarik Ustaz. Ternyata metode di Rosa ini tidak muncul begitu saja, ya, tapi melalui perjuangan ya orang Ustadz Komari yang diperuntukkan untuk umat ini, supaya bagaimana masyarakat bisa belajar ya dengan baik tentang Al-Quran ini. Tapi yang menarik Ustaz, kami butuh informasi sedikit ini, bagaimana sebenarnya sistem pembelajaran di Rosa ini sendiri Ustaz. Kami kalau nggak salah pernah mendengar istilah klasikal, ada istilah apa Ustaz? Batu siul ya apa? Mungkin butuh sedikit pencerahan Ustaz terkait dengan ini. Atau mungkin Saudara Fadli pernah merasakan, mau cerita sedikit? Gimana? Ya. Atau siapa dulu? Atau apa dulu mungkin? Ya. Mungkin apa dulu ya, punya pengalaman tentang ini.
terkait metode klasikal itu bagaimana bentuknya dalam dirosa itu? Waktu belajar dulu bagaimana? Ya. Pengalaman kami pas tahun 2018 misalnya. Iya. Pada saat itu Ustadz Agus yang mengajar kami di Oh iya, Rosa. Masya Allah. Jadi di dalam pengajaran di Rosa itu ada namanya klasikal awal, klasikal tengah, dan klasikal akhir. Akhir. Ya. Jadi di klasikal awal itu kami lihat pembimbing kami di Rosa itu membuka, namanya pembukaan, mana dia memotivasi, memberikan kami motivasi bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik, atau ketenangan membaca Al-Quran. Iya. Dan masuk klasikal tengah itu materi, sudah masuk Materi. Oh. Yang memasuki klasikal akhir Tuhan. Masya Allah. Nyata apa ini masih mengingat ya. Nyata memang Ustadz ada tahapan-tahapan ternyata ya dalam program ini yang menarik sekali untuk kemudian kita bahas. Cuma saya sangat penasaran sebenarnya ini terkait dengan Al-Fadli ini. Mungkin saya yakin pemirsa juga sangat penasaran ini. Sebenarnya Al-Fadli ini sejak kapan ini bergabung dengan Dirosa ini, dan sebenarnya informasinya dapat dari mana? Ya, seperti yang kami sebutkan tadi, Ustaz, kami mengenal Dirosa itu sekitar tahun 2018. Ustaz. 2018. Iya. Sekitar 3 tahun yang lalu ya. Iya, baru awal bergabung di sini, Ustaz. Dan kami dapat informasi itu dari Ustadz Agus. Ustaz Agus. Iya. Masya Allah. Biasa disosialisasikan mengikut Dirosa. Kami juga bertanya-tanya, Ustaz, apa itu Dirosa, Ustaz? Beliau menjelaskan Dirosa itu seperti ini. Iya. Dan itu membuat kami tertarik. Tarik. Ya, jadi coba untuk itu. Iya. Dan alhamdulillah setelah ikut Dirosa, merasa nyaman. Apalagi kita sama-sama coba saling menyapa, dan rasanya itu lebih tenang, Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kami merasakan sangat baik ya. Ada perubahan baik itu dalam bacaan Al-Quran dan juga insyaallah perilaku dia sudah semakin baik, karena bukan cuma di Rosa, bukan cuma diajarkan Al-Quran, tapi kita dimotivasi. Iya. Jadi Fadli ini pemirsa sekalian ternyata awalnya coba-coba diajak oleh seorang teman ya, Agus tadi, kemudian dia dan akhirnya betah sampai sekarang ya. Dan kami dapat pemirsa sekalian, Fadli ini sekarang sudah juga jadi pengajar ya. Coba-coba untuk mengajar. Jadi bayangkan, Masya Allah, luar biasa pemirsa sekalian. Dulu awalnya dia sebagai pembelajar, sekarang akhirnya dia mentransferkan ilmunya ke yang lain ya. Jadi luar biasa ternyata ya. Dengan metode belajar di Rosa ini, setelah kita pintar, ternyata kita bisa juga membagikannya ke orang lain. Ya. Mungkin sebelum ke Fadli kembali, saya ingin ke Ustaz Resnandar dulu. Tentu banyak pengalaman, Ustaz, berhadapan dengan berbagai karakter pemuda ya, yang belajar Al-Quran. Ya. Tadi kita sudah paparkan tentang di Rosa ada metode khusus terkait dengan itu. Tapi tentu Ustaz, ada suka dukanya lah sebagai seorang pengajar. Mungkin ada tantangan dan hambatan yang kita sering temukan di lapangan terkait dengan metode ini. Mungkin bisa berbagi sedikit Ustaz pada pemirsa terkait dengan ini. Ya baik. Jadi kalau pengalaman ya suka duka ya memang ya banyak sukanya tapi banyak juga dukanya. Ya, sama-sama. Apalagi ya sahabat-sahabat sekalian ya, jadi Ustaz ya di Rosa ini kan orang dewasa. Kita mengajar ini yang apa, orang dewasa, remaja dan dewasa, remaja dan orang tua. Yang mana salah satu ciri remaja dan dewasa itu atau orang tua itu adalah mereka sudah memiliki konsep hidup awalnya, ya kan? Dia mau sebagai apa? Gitu. Beda dengan anak usia dini melalui TKTPA, ya kan mereka tidak punya belum punya konsep mau seperti apa. Ditanya hari ini cita-citanya apa? Jadi pemadam kebakaran, besok-besok jalan-jalan ke asrama tentara, saya mau jadi tentara. Berubah-berubah terus. Nah, beda dengan remaja dan orang tua, mereka sudah punya konsep hidup yang jelas, dia mau seperti apa. Nah, kemudian selain itu, orang dewasa dan remaja ini juga sudah punya pengalaman sebelumnya, betul? Bacaan-bacaannya pernah mengaji lah, ya tidak kosong sama sekali. Ya sekalipun dari beberapa kasus kita dapat memang kosong sama sekali, ya kasihannya. Nah,
Jadi ini tantangannya, Ustaz. Ya, tantangannya. Suka dukanya di situ karena yang kita hadapi orang istilahnya berisi lah, ya kan? Bukan berisi. Orang kosong. Wah, bukan kosong sama sekali. Beda dengan anak TK-TPA, ya kan? Anak usia dini ya, kita tinggal isi dia terus, ya kan? Ini tidak, kita harus perlahan-lahan mengisi tanpa juga membuang isinya sebelumnya, ya kan begitu. Ya. Jadi perlu jeli melihat. Nah, metode di Rosa ini ya salah satunya yang suka dukanya itu adalah saya pernah mengajar ya ada jadwalnya jam 10 malam, Ustaz. 10 malam ya, karena bukan prinsipnya kan harus fleksibel, ya kan? Menyesuaikan kondisi. Iya, menyesuaikan kondisi. Jadi pada saat itu kita pertemuan pertama, bagaimana kapan bisanya? Bisanya jam 10 karena kerjanya begitu ya. Nah, mungkin sementara menonton ini sahabat-sahabat yang pernah belajar itu. Jadi 10 selesai jam 11:30 sekitar itulah. Ya luar biasa. Nah, ada juga saya pernah mengajar itu sore, ya bapak-bapak itu hari, mereka itu orang dinas kan, lagi dinas. Jadi setelah mau masuk asar itu, saya sudah ke musalla dinas itu, ya kan, situ saya sholat di situ. Selesai sholat, sudah mulai selesai sholat asar. Selesai itu di tengah jalan itu mereka kembali absen dulu, dia tunggu lagi absen dulu katanya, apa itu cek log nih. Nah, baru kembali ya itu enak sekalipun ya tidak bisa ini semua karena namanya juga kita belajar sore ya sisa-sisa tenaga lah, ya kan, sisa-sisa konsentrasi apalagi malam, tapi begitulah ya. Alhamdulillah ya tetap semangat ya, bahkan sampai sekarang masih ada yang tetap ikut ya, karena kita juga punya program-program lain di sini ya kan, seperti kajian rutin pekanan ya, kelompok-kelompok kecil itu ya, kelompok kajian Islam ya, mereka masih ada yang ikut sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, itu suka dukanya. Ada juga dulu ya anak-anak TK-TPA campur, dia campur, ada anak-anak TK anak usia dini, ada juga yang remajanya. Wah, ini satu kali mengajar ya harus diajar semua. Jadi ya itu tantangannya juga. Akhirnya ada juga anak-anak yang mau coba, kayaknya Ustaz gampang itu bukunya karena dibanding dengan buku Iqra ini sedikit lebih tipis, ya kan. Jadi ada yang tertarik, kok saya itu misalnya gitu, kayaknya gampang itu Ustaz. Ya sudah dicobalah ya, ada beberapa ya ternyata di Rosa ini ya bisa juga dipakai untuk anak-anak usia dini, sebenarnya bisa juga kena juga. Cuma yang memang kita lebih tekankan adalah sasaran utama adalah remaja dan orang tua. Begitu Ustaz kalau pengalamannya. Iya. Ya, baik Ustaz. Pemirsa Wahda TV yang sama-sama berbahagia ya, tadi banyak pemaparannya dari Ustadz kita Ustadz Nendara. Ternyata membentuk seorang karakter muslim di program di Rosa ini tidak mudah ya, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Mungkin kita melihat bukunya yang kelihatan tipis, tapi ternyata dalam program di Rosa ini begitu kompleks ya. Tidak hanya tadi disampaikan, tidak hanya mengajarkan membaca Al-Quran, tetapi di situ ada juga penguatan keislaman ternyata, Ustaz ya. Dan ini ada pembentukan karakter di dalamnya. Jadi ternyata pemirsa sekalian banyaklah tantangan-tantangan dan suka duka ya, yang dialami oleh Ustaz kita terkait dengan pengajaran di Rosa ini. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa yang dihadapi ini bukan anak-anak ya, tapi orang dewasa yang tentunya memiliki pengetahuan ya, tidak kosong dari sebelumnya. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Apadli tadi juga cukup menarik, bahwa beliau banyak mengalami perubahan-perubahan ya secara karakter ya. Mungkin kami ingin mengulang kembali ya. Tadi Apadli sudah menyampaikan bahwa beliau banyak mengalami perubahan dalam dirinya ya. Secara signifikan perubahan-perubahan apa saja yang sebenarnya antum rasakan ini? Mungkin pemirsa ingin dengar informasinya. Bacaan. Kemudian dari segi perilaku, ini juga awalnya kami masih labil lah istilahnya. Alhamdulillah setelah bergabung di kelas kita dan belajar di Rosa, alhamdulillah ada sedikit ketenangan. Masya Allah. Ketenangan dirasa, dan alhamdulillah ada sedikit
Ya. Ya, itu tadi ya penjelasan dari Al-Fadli terkait dengan itu. Ternyata beliau bukan hanya berubah dari segi bacaan Al-Qur'an, tapi juga beliau merasakan perubahan dari segi karakter ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Abu Usama. Tapi saya ingin sedikit menggali ini Pak Fadli ya. Sebagai manusia ini kan kalau tidak salah Ustadz ini 20 kali pertemuan ya. Iya, iya. Iya, jadi sebagai manusia ada terkadang titik-titik jenuh ya. Saya ibaratkan Ustadz anak sekolah saja ya. Di SMA itu kalau kita masuk 2 kali 3 kali, kalau itu terus materinya karena kita bosan Ustadz. Sebelum mungkin ke Ustadz, saya ingin gali dulu ke Fadli ini. Pernahkah merasakan titik itu, titik-titik kejenuhan dalam belajar? Pernah? Ya. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia biasa mungkin seperti Ustaz. Iya. Mungkin kalau melakukan sesuatu pasti ada titik jenuh Ustaz. Jadi terkadang kita juga merasa akhirnya tidak ikut lagi berusaha. Jadi bagaimana cara kami untuk bisa bertahan? Tentunya memberikan semangat untuk diri sendiri. Iya. Kapan lagi harus memang memaksakan diri kita. Utamanya ini belajar Al-Quran adalah suatu kebaikan Ustaz. Jadi memang harus perlu dipaksakan Ustaz. Ya, ada kata-kata yang menarik ya dari Pak Fadli, para hadirin sekalian, bahwa ternyata kebaikan itu harus dipaksakan. Ternyata inilah yang membuat beliau bertahan ya, dari kejenuhan ya, dari belajar di Rosa ini. Coba kita ke Ustaz Resnandar dulu. Sebagai pengajar, Ustaz tentu mungkin ada trik-trik ini ya, menghadapi banyak karakter. Saya yakin mengantarkan peserta selesai ke dalam 20 kali pertemuan bukan hal yang mudah. Mungkin Ustaz ya, mungkin para penonton kita ini bukan hanya peserta di Rosa, tapi mungkin ada juga pengajar ini Ustaz. Jadi mungkin ada triknya Ustaz, bagaimana supaya peserta itu betah, supaya betah, dan apa sebenarnya metode yang berbeda dari di Rosa ini? Ya. Masya Allah. Mungkin bisa dibagi Ustaz. Baik, jadi setidaknya ada 3 ciri khas utama dari metode di Rosa ini. Tadi sudah disampaikan saudara Fadli, ya. Sistem klasikal. Jadi klasikal itu adalah satu pengajar banyak murid. Ya, satu klasikal. Ya. Oh itu Ustaz ya. Ya, beda dengan privat. Kalau privat ya satu-satu. Ya, kalau ini satu, metode di Rosa ini bisa sampai 25 orang. Satu guru 25 orang peserta. Namun yang terjadi kalau di Mamuju kita ini paling banyak kemarin tim pengajar di Rosa itu pernah ada yang menangani 12 orang. 12 orang. Sedikit dari itu ada 2 orang, 3 orang. Jadi sistem klasikal seperti Ustaz. Jadi dia diperuntukkan memang untuk satu guru banyak orang. Satu guru banyak orang. Kemudian ciri yang kedua dari di Rosa ini adalah dia menggunakan di Rosa ini menggunakan murattal sederhana. Jadi murattal sederhana. Ada rumus-rumus murattal sederhana, nanti mungkin kalau masih ada waktu kita perdengarkan. Jadi murattal sederhana ini dimaksudkan untuk sebagai jembatan ingatan ya. Selain juga memang murattal ini ya kan ya sunnah Rasulullah SAW ya. Kemudian dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk memperindah ya bacaan Al-Quran, sehingga saudara-saudara muslim yang ketika dia dianugerahi oleh Allah suara yang indah, ya silahkan ya perindah bacaan Al-Qurannya ya, seperti itu. Jadi murattal sederhana fungsinya selain sebagai melatih ya, mempersiapkan ini peserta di Rosa di kemudian hari nanti dia sudah bisa mengaji ya, dia mengaji dengan murattal sederhana ya, sudah cukup indah. Kemudian yang ketiga ciri khas dari di Rosa ini adalah dia berjenjang ya, berjenjang. Jadi dia berjenjang, jadi mulai dari ya agak-agak tidak langsung susah tuh. Hukum-hukumnya itu ya, pertama dari pengenalan huruf dulu, habis itu naik pertemuan 5-6 kita masuk dengan bacaan-bacaan yang A, I, U, begitu. Kemudian naik lagi nanti ya tanwin, naik lagi hukum panjang pendek ya, begitu. Jadi dia berjenjang. Kemudian seperti yang disampaikan tadi saudara Fadli, jadi penjenjangannya itu kemudian ya bukan cuma di cara membacanya, tapi karena ini di Rosa konsepnya adalah belajar mengaji plus belajar dasar-dasar keislaman. Dasar-dasar keislaman juga bertahap. Jangan langsung dikasih yang tinggi-tinggi. Yang pertama dikasih memang materi tentang pentingnya ilmu.
supaya teman-teman peserta itu bisa termotivasi untuk terus belajar Al-Quran. Kemudian yang paling penting adalah ini fleksibel. Jadi di Rosa ini fleksibel. Ya, kita pernah ya belajar di Rosa, saya pernah di Malawa. Ya, kita bakar ikan dulu, bakar ikan dulu, sudah bakar ikan, berenang sebentar, baru mengaji. Ya, itu baru mengaji. Bisa fleksibel, bisa. Tidak harus di masjid. Bisa di masjid jadi. Kalau mau di masjid belajar jadi. Misalkan kondisi ya, di rumah ya bisa, oke. Nah, mau jam berapa pun oke. Nah, tergantung kesepakatan dengan pengajarnya, antara pengajar dan peserta di Rosa. Nah, itu jadi mengatasi kejenuhan itu dengan itu. Jadi kita ikuti, cari kesepakatan di mana waktu luangnya. Nah, kemudian kita setting ya kesepakatan kita mau mana, sambil bakar ikan atau mana. Jelas jangan sambil makan tuh. Selesai bakar ikan, selesai mandi ya baru. Nah, begitu Ustaz. Jadi fleksibel ini. Insya Allah dengan itu, dengan 3 ciri khas utama itu tadi, insya Allah bisa mengobati kejenuhan. Insya Allah. Dan itu sudah terbukti. Ya, ini sudah tahunan ini. Kalau kita lihat pernah buka, dulu ada di salah satu stasiun TV itu meliput, ya ada itu acara televisi dulu, ya apa namanya itu 77. Dia selalu 7 keajaiban 7 dah ada itu. Nah, dia mengangkat itu 7 metode pengajaran Al-Quran di Indonesia. Nah, salah satunya di Rosa. Termasuk di Rosa. Nah, masuk di Rosa. Nah, itu mungkin masih ada di YouTube itu tersimpan namanya. Bisa dicari itu. Nah, itu tahun berapa saya lihat itu. Nah, jadi memang metode ini sudah teruji dan insya Allah ini bisa menjadi alternatif solusi. Bukan kita mengatakan bahwa di Rosa yang terbaik, tidak. Tapi dia bisa menjadi alternatif solusi dari sekian banyak metode-metode pembelajaran Al-Quran yang ada. Khususnya terkhusus kepada remaja dan orang tua yang memang pembelajaran Al-Quran khusus di segmen itu masih kurang, remaja dan orang tua. Nah, begitu Ustaz. Ya. Jadi semakin berakhir kegiatan kita, ini Ustaz, kelihatannya kita semakin penasaran nih dengan metode di Rosa ini. Mungkin masih ada waktu sedikit nih Ustaz. Ya. Bisakah ada contoh sedikit ini yang diberikan kepada pemirsa kita terkait dengan metode pembelajaran? Kan ada murid, ada guru ini Ustaz. Mungkin bisa coba-coba diperhatikan dulu Ustaz. Ya baik, jadi salah satu tadi saya sebutkan bahwa ciri khas ini kita menggunakan murattal sederhana Ustaz. Jadi ada murattal sederhana sebagai jembatan ingatan supaya peserta itu tidak mudah mengingat. Ya. Kemudian juga untuk mengontrolkan banyak ini. Nah, jadi kalau semua bersamaan membaca, atau kalau tidak ada nadanya susah dikontrol. Tapi kalau ada nada itu tahu salah ini satu. Ah begitu Ustaz. Ya, contohnya begini, pertemuan pertama. Ya, saya bacakan ya. Ya, contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di program di Rosa juga ini Ta'awuz dan basmalah ini kita seragamkan, diusahakan seragam. Jadi begitu ada kita dengar nanti, begitu mengajinya, wah kayaknya ada dalam di Rosa ini ya. Ya. Dan itu selalu ditekankan di tiap pelatihan-pelatihan kita. Barusan tadi siang ya ada pelatihan online lagi untuk pengajar di Rosa. Itu terus ditekankan agar SOP-nya ini berjalan seragam mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi selalu diingatkan oleh ustaz kita untuk mempertahankan metode di Rosa ini sebagaimana yang dicetuskan awalnya oleh pencetus kita, ustaz kita itu. Ya, begitu. Baris pertama ini pertama saya bacakan. Aba tasa jahaha. Jadi dia murtalnya sederhana ya. Baris kedua sataba'a khabahaja. Begitu Ustaz. Kemudian ya pertemuan lain ya, ini pertemuan satu. Ya, pertemuan lain ya bisa kita dengar lagi ya. Pertemuan 6 misalnya, pertemuan 6. Ini di sini sudah mempelajari tanda fathah, kasrah dan dhammah. Di sini ya contohnya. Baris pertama a i u babi bu tatitu sasisu jajiju hahihu aba iba uba baja bija buja sabati batuba. Kemudian lagi sabasi basuba jata jita juta haja hija huja. Begitu Ustaz. Jadi insya Allah dengan itu ya, yang awalnya datang ngantuk-ngantuk sedikit, insya Allah bisa ini kembali. Ya,
apalagi kalau itu baku saling menegur ya. Salah nadamu tadi itu ya. Apalagi kalau rame-rame Ustaz. Kalau rame ini insyaallah Semangat. ya ini bisa menghangatkan suasana lah. Apalagi kalau memang ya biasa kan kita tidak bisa pungkiri ya tanpa menjelek-jelekkan ini. Biasakan ada dialek kita yang ikut ya. Itu juga bikin menarik juga itu ya. Ada unsur-unsur dialek lagu-lagunya kalau kita bicara ketika membaca ini masuk. Itu kan bisa membuat keunikan tersendiri ya. Dan kadang kita sebagai pengajar ya bisa memaklumi lah ya, 1-2 begitu ya, tidak bisa dirubah mau pilih apa ya kan? Jadi kadang seperti itu memang ya. Begitu Ustaz contoh penerapan anunya. Nah, di sini di buku ini memang sudah di metode pengajaran ini ada ya. Kita ini dijelaskan juga di sini. Rumus murotalnya pun ada. Datar, naik, turun. Nah, begitu. Ada juga datar, naik, turun. Begitu Ustaz. Jadi insya Allah ya dengan murotal sederhana ini bisa sedikit mengatasi kejenuhan yang terjadi ketika kita belajar mengaji. Ya, begitu Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. 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 Pemirsa sekalian ya, kelihatannya cukup menarik ya program di Rosa ini. Ya. Tadi Ustadz kita sudah memberikan contoh secara teknis ya bagaimana metode ya mengajarkan di Rosa kepada anak muda atau masyarakat kita. Baik Ustadz, sebelum di sesi akhir Ustadz saya ingin ke Apadli dulu ya. Saya butuh dari Apadli ini mungkin ada pengalaman yang paling menarik ini ya, yang Apadli pernah rasakan semenjak bergabung di Rosa. Ya, ini yang mungkin kita perlu sampaikan kepada pemirsa ini ya, pengalaman menariknya Apadli apa saja sebenarnya. Mungkin ada banyak pengalaman tetapi ada yang paling menarik, yang paling berkesan di Apadli. Kami rasakan pada saat Rosa itu tentunya awalnya kita banyak Berkumpul. awalnya banyak yang ikut. Nah, sekian lama waktu berjalan terus mulai sedikit-sedikit. Nah, itu juga membuat kita merasa jenuh kenapa tambah sedikit orang. Nah, biasa ada teman juga yang langsung ikut lagi untuk belajar terus malam ini. Nah, itu juga karena biasa diingatkan teman-teman ikuti malam ini, jadi merasa ada kehangatan Ya, disebabkan persaudaraan di dalam kelompok Rosa itu sendiri. Ada semacam kehangatan dirasa. Iya, ya, masya Allah ya. Ternyata Apadli merasakan ada kebersamaan yang besar ternyata di dalam metode ini, bisa untuk saling mengingatkan. Ternyata ketika ada teman kita Ustaznya mungkin berhalangan hari ini mau izin, tetapi mungkin karena di SMS sama Apadli, ayo kita ikut di Rosa, akhirnya semangat lagi ya. Jadi ada upaya untuk saling menyemangati. Ada gorengan misalnya ya. Ada Ya. gorengan ya. Itu jadi penyemangat juga Ustaz ya. Penyemangat ya. Mungkin terakhir sebelum ke closing statement Ustaz, kami ingin sedikit penyampaian dari Ustadz ini, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada kaum milenial kita, kepada anak muda, supaya mereka ini betul-betul termotivasi untuk belajar Al-Quran ya. Apalagi ada metode di Rosa yang kita sampaikan tadi. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ya, jadi sekarang ya, jadi seiring dengan kebatilan yang terus merajalela dengan berbagai bentuknya, berbagai rupanya, di sisi lain ya kebaikan juga itu mulai muncul ya. Banyak media-media yang mungkin tidak seperti dulu ya, semakin canggih juga kenakalan, tapi semakin canggih juga kebaikan itu muncul ya kan. Itu selalu beriringan hingga akhir zaman nanti insyaallah. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, sekarang sudah banyak kajian-kajian tentang Al-Quran. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan memang petunjuk ya, petunjuk. Ini Allah telah memberikan kabar gembira bahwa wahai sekalian manusia, Allah telah turunkan ya, Al-Quran ini sebagai obat ya kan, sebagai obat dan petunjuk. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, akan sangat rugi ya, sangat rugi ketika begitu banyak sekarang orang-orang yang mengkaji Al-Quran ya, konsep-konsep parenting misalnya. Nah, sudah ada konsep Al-Quran, bagaimana parenting Al-Quran, konsep leadership atau kepemimpinan
bersumber dari Al-Quran seperti apa? Banyak, bahkan konsep bisnis, ya bisnis, ya tinjauan bisnis ya, dari apa tinjauan Al-Quran dalam konsep-konsep bisnis itu banyak. Nah sekarang bagaimana ya? Bagaimana kita mau mengkaji itu, mau ikut itu, sementara kita belum bisa mengaji? Ya kan akan riskan. Oh saya mau konsep parenting Al-Quran, tapi tidak bisa mengaji. Ya, dan bahkan banyak di generasi saya dulu, ya yang tidak mau ke masjid itu karena malu-malu. Itu apalagi sudah tua, jangan sampai saya disuruh jadi imam, mati nih. Apa mau saya baca? Kan begitu. Atau jangan sampai kita pergi pengajian tiba-tiba disuruh mengaji, bagaimana nih? Kan malu, akhirnya menghalangi dia untuk menghalangi untuk kebaikan-kebaikan yang lain, karena satu kebaikan yang dia tidak bisa lakukan, yaitu membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita merasa sudah hilang sama sekali bacaan Al-Qurannya, terus atau masih terbata-bata, atau sudah bagus tapi mau memperlancar lagi, ya silahkan ya hubungi tim relawan Al-Quran ya, atau LP3K Mamuju ya, bisa datang di Masjid Al-Ihsan ya, bisa ya untuk ikut ya. Salah satunya ini insya Allah di Rosa ini menjadi alternatif solusi ya. Teman sahabat-sahabat bisa misalnya ada teman satu geng gitu ya, teman geng lah ya, karena begitu bisa kita saling memanggil ya, kebaikan juga itu ya, bisa kan ya termotivasi dengan karena satu geng ya. Nah, satu geng ini satu kelompok lah, atau sepupu semua. Nah, saya pernah mengajar begitu, sepupu semua, ini bisa juga, atau teman kantor semua, bisa juga. Nah, itu bisa menghubungi tim di Rosa atau tim relawan Al-Quran juga bisa, bisa juga melalui sahabat hidayah juga. Teman-teman sahabat hidayah sudah banyak yang bisa mengaji, sudah bisa mengajar, insya Allah ya, bisa menghubungi ya, insya Allah dengan metode ini ya, sifatnya tadi ya kami sudah sampaikan fleksibel, jadi bisa mengikuti tanpa harus tidak menghilangkan lah kegiatan-kegiatan yang lain, menggugurkan kegiatan lain, tidak. Insya Allah bisa semuanya bisa sejalan. Berjalan. Ya, insya Allah. Ya, ini sudah dibuat. Apalagi sekarang online loh, bisa di mana saja. Anda di kebun coklat bisa, di kebun sawit bisa. Sementara yang penting ya, menyesuaikan lah, itu. Jadi tinggal luangkan waktu saja. Begitu Ustaz. Ya, insya Allah bisa dimudahkan lah, insya Allah. Baik ya. Syukran Ustaz nih, banyak sekali penjelasan yang diberikan malam hari ini. Mungkin sebagai closing statement ini yang paling terakhir untuk pemirsa sekalian yang ada di rumah, saya ke Pak Adi dulu. Apa kira-kira pesan yang antum ingin sampaikan kepada pemirsa ini dalam pertemuan kita malam ini? Jazakallahu khairan atas closing statementnya malam hari ini. Mungkin yang terakhir sekali ke Ustadz Resnandar, Ustadz, mungkin 1-2 kalimat ini untuk pemirsa kita. Silakan Ustadz. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan tunggu lama-lama ya. Setelah berakhir acara ini silahkan ya, bisa melalui fanpage DPD Wahidiyah Islamiyah bisa menghubungi siapapun yang bisa dihubungi, atau teman yang pernah dengar ada di Rosa, silahkan menghubungi. Mumpung kita masih muda, mumpung masih ada waktu, mumpung kuota masih ada ya, jadi segera menghubungi ya, karena sebagaimana yang disampaikan saudara Fadli, ini tidak, kematian ini tidak menunggu Anda tua dulu baru meninggal. Kematian itu tidak menunggu Anda lapang dulu waktunya kemudian meninggal, tidak, dia bisa datang kapan saja. Nah, kalau Anda kondisinya, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kondisinya masih begitu-begitu saja, tidak bisa mengaji ya, nauzubillah. Jangan sampai pada saat kita
dalam kondisi seperti itu, kemudian malaikat maut menjemput kita. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan segera ya, mudah-mudahan dimudahkan, segera ambil HP, hubungi ya, tim di Rosa, tim relawan Al-Quran Mamuju. Insya Allah kami akan merespon dengan cepat. Apalagi kalau sudah memang ada ada kelompoknya, ya sudah ada satu gengnya atau apa, itu lebih mudah lagi. Langsung buka, langsung jalan. Insya Allah besok kalau langsung bisa, ya Insya Allah. Ya, begitu Ustaz. Iya, syukur Ustaz. Ya, pemirsa Wahda TV Mamuju yang sama-sama berbahagia, ya tak terasa kita sudah berada di penghujung ya pertemuan kita di malam hari ini. Kami yakin banyak hal yang ingin kita diskusikan dan akan tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya. Banyak pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh kedua orang narasumber kita di malam hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz ya, Wadli atas kehadirannya di studio di malam hari ini. Kepada pemirsa sekalian ya, kami ingin sedikit mengutip kata kunci ya untuk pemirsa ya, untuk narasumber kita di malam hari ini, bahwa sesungguhnya ya ternyata belajar Al-Quran itu kewajiban bagi seorang mukmin. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak pintar membaca Al-Quran ya. Apalagi salah satu metode tadi ada alternatif yang ditawarkan, namanya metode di Rosa ya. Sebuah metode yang sangat fleksibilitas ya. Kami mereka tidak mengatakan metode ini yang paling baik, tidak, tetapi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk mengobati ya kekurangan kita terhadap bacaan Al-Quran ini. Dan ternyata jemaah sekalian, kematian itu tidak menunggu apakah kita sudah pintar baca Al-Quran atau belum. Ya. Jadi selama kita masih sehat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya segera ya niatkan kebaikan ini dan lakukan segera untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik para pemirsa sekalian Wahda TV Mamuju yang sama-sama berbahagia, ya sampai bertemu kembali di momen-momen selanjutnya, tetap di acara Cakak Macoa, insya Allah di segmen yang akan datang. Jangan lupa ketinggalan untuk tetap hadir dalam kegiatan ini. Baik, di sesi akhir agar tidak sia-sia pertemuan kita di malam hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود في رجاي.